Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu aspek penting dari buku Principles-nya Ray Dalio. Ya, betul. Kita fokus ke tata kelola atau governance. Sumber kita kali ini dari bab 16 bagian 3. Judulnya aja udah lumayan keras ya. Demi Tuhan jangan abaikan tata kelola. Plus bagian penutupnya menyatukan semuanya. Pertanyaannya kan, kenapa sih ini jadi krusial banget buat Dalio, padahal dia udah punya seabrek prinsip kerja gitu? Nah, itu dia. Kita bakal lihat gimana tata kelola ini bukan sekedar aturan tambahan gitu ya, Oke. tapi ini lebih ke kerangka strukturnya. Yang bikin prinsip-prinsip Dalio itu bisa jalan efektif dan bikin organisasinya, ya tahan banting lah, lebih kuat dari individu di dalamnya. Yang menarik ya, Dalio sendiri ngaku loh, dia baru benar-benar mikirin tata kelola ini secara mendalam gitu. Iya, Setelah puluhan tahun jalanin Bridgewater, agak aneh ya, kok bisa gitu? Terus inti tata kelola menurut dia tuh apa sih sebenarnya? ini pelajarannya nih. Jadi prinsip sehebat apapun, ternyata tetap butuh sistem pengawasan. Dalio definisikan tata kelola itu sebagai sistem, checks and balances. Checks and balances, saling awasi gitu ya. Betul, saling awasi dan seimbangkan. Tujuannya, biar organisasi nggak terlalu bergantung sama satu orang pemimpin aja. Siapapun itu. Jadi sistemnya yang kuat, bukan orangnya. Persis. Biar sistemnya yang kokoh. Kesadaran ini memang datangnya belakangan buat dia, tapi jadi, krusial banget akhirnya. Oke, masuk akal sih. Tapi mungkin Anda di rumah mikir nih ya, kalau prinsipnya udah jelas banget, kenapa masih perlu tata kelola formal segala? Nggak cukup apa panduannya? Nah, ini bedanya nih. Prinsip itu kan kayak kompas ya, ngarahin keputusan mau kemana. Ya. Tapi tata kelola itu lebih kayak pagar sama wasitnya gitu. Dia yang mastiin kompas tadi dipakainya konsisten, adil, dan nggak disalahgunain lah. Oke, jadi penjaganya gitu ya? Iya, penting banget buat akuntabilitas. Biar nggak ada bias atau main kuasa. Bahkan di sistem IDEA, meritokrasi andalannya dia. Oh, yang ide terbaik menang itu kan ya, bukan jabatan? Betul, sistem di mana ide terbaik yang diutamakan. Nah, tata kelola ini menjaga permainannya tetap fair, tetap adil. Menarik, jadi tata kelola ini kayak penjaga gawangnya prinsip ya, biar nggak kebobolan. Kalau gitu bentuk konkretnya tata kelola yang bagus menurut Dalio di bab 16 itu gimana sih? Ada beberapa poin kunci nih. Pertama, soal kejelasan. Itu di prinsip 16E sama 16F. Kejelasan soal apa tuh? Siapa lapor ke siapa? Terus siapa yang punya wewenang mutusin apa? Nah, itu harus jelas banget, nggak boleh abu-abu. Biar nggak lempar-lemparan tanggung jawab gitu. Persis. Biar nggak ada bingung, nggak ada konflik, kerjaan juga nggak macet, jadi semua efisien dan jelas siapa tanggung jawabnya. Accountable. Oke, kejelasan peran dan wewenang. Sip. Terus, dia juga nyinggung soal siapa yang pas buat nilai atau ngawasin kan. Kriteria orangnya gimana? Nah, ini penting banget nih. Orang yang menilai atau ngawasin, dia sebut asesor ya, itu butuh 3 hal utama. Apa aja tuh? Pertama, mereka harus punya waktu yang cukup, jadi nggak bisa sambil lalu. Harus benar-benar paham situasinya. Oke, waktu. Kedua, mereka harus mampu. Punya skill, punya kapabilitas buat menilai secara objektif. Nggak asal nilai. Masuk akal. Yang ketiga? Ini yang krusial kayaknya ya. Iya, ini krusial banget. Mereka harus bebas dari konflik kepentingan. Nggak boleh ada agenda pribadi atau vested interest yang bikin penilaiannya jadi nggak netral. Wah, iya. Kalau ada konflik kepentingan, pengawasannya jadi nggak guna ya. Betul. Percuma, objektivitasnya hilang. Waktu, kemampuan, sama independensi. Oke, catat. Satu lagi nih, soal akses informasi. Di prinsip 16U kan disebut ya, pengambil keputusan kan butuh data. Ya, betul. Mereka jelas butuh akses ke info yang relevan, nggak mungkin mutusin tanpa data kan. Tapi, kata Dalio, ada tapinya. Tapinya apa? Orang yang dikasih akses itu juga harus bisa dipercaya. Trustworthy lah istilahnya. Bisa dipercaya buat apa? Buat pegang informasi itu dengan tanggung jawab. Nggak disalahgunain, nggak dibocorin sembarangan. Ngasih akses ke orang yang nggak bisa dipercaya itu malah bahaya kan? Oh iya, bener juga. Jadi akses sama kepercayaan harus sepaket ya. Harus jalan bareng. Itu kuncinya. Oke, jadi semua elemen ini, kejelasan peran, pengawas yang kompeten dan independen, terus akses informasi yang bertanggung jawab, ini semua gimana nyambungnya ke ide besarnya Dalio soal idea meritokrasi?
yang buat mencapai kerja dan hubungan bermakna itu yang dia rangkum di bagian putting it all together. Nah, nyambung banget sebetulnya. Tata kelola ini justru jadi kayak fondasi atau ya struktur penyangga gitu. Penyangga buat apa? Yang bikin idea meritokrasi itu bisa jalan stabil dan adil. Coba bayangin, prinsip kayak kebenaran radikal, transparansi radikal, itu kan butuh wadah yang kuat biar nggak malah jadi kaos. Oke. Jadi wadahnya itu tata kelola ini ya? Iya, tata kelola inilah wadahnya. Dia yang memastikan sistemnya kokoh, nggak gampang goyah cuman gara-gara kesalahan atau bias 1-2 orang aja. Jadi menyelaraskan strukturnya sama filosofinya ya? Tepat. Tata kelola ini menyelaraskan struktur organisasi dengan filosofi Dalio kerja dan hubungan bermakna, dan juga metode dia, yaitu ide meritokrasi. Semuanya jadi satu kesatuan yang kuat. Wah, jadi jelas ya sekarang, tata kelola itu bukan sekedar aturan birokrasi yang kaku, tapi justru kayak rangka baja gitu ya, yang memastikan prinsip-prinsip tadi bisa beneran hidup dan bikin organisasi sehat buat jangka panjang. Betul. Bikin sistemnya lebih tangguh dari individunya, itu intinya ya. Persis. Ibaratnya, ini sistem perawatan mesin organisasinya, biar organisasi yang berbasis prinsip ini bisa terus jalan, terus belajar, terus berkembang jadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Jaga integritasnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran mungkin buat Anda bawa pulang dan renungkan. Silahkan, peran yang jelas, penilaian objektif, itu kita coba terapkan. Nggak usah di organisasi super besar dulu deh. Mungkin di tim kecil Anda di kantor, atau bahkan di proyek pribadi yang lagi Anda kerjakan sekarang. Kira-kira apa ya dampaknya buat cara Anda ambil keputusan? Atau buat hasil akhirnya nanti? Menarik buat dipikirin kan? Menarik sekali. Sesuatu untuk direnungkan.